Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Najul Lutfiyah Rahma. Di sini akan menjelaskan tentang penerapan strategi reading guide pada pembelajaran qiraah bagi siswa kelas 8 di MTS An-Nur Tabalong. Latar belakang. Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa internasional dan sekarang bahasa Arab itu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Di Indonesia, orang-orang muslim mereka belajar bahasa Arab setiap hari. Mereka menggunakan bahasa Arab setiap hari karena bahasa Arab merupakan bahasa orang Islam. Bahasa Arab di negara Indonesia itu tidak dipelajari hanya di MI, MTS, ataupun MA saja, akan tetapi juga dipelajari di SD, SMP, dan juga SMA di sekolah-sekolah umum. Permasalahan sekarang adalah ketika pembelajaran bahasa Arab, siswa menganggap bahwasanya pembelajaran bahasa Arab itu sulit. Hal ini disebabkan karena kurangnya minat mereka pada pembelajaran bahasa Arab. Dan masalah ini merupakan tugas bagi guru ataupun bagi guru yang lain untuk meningkatkan bagaimana cara meningkatkan minat siswa dan kemampuan mereka pada pembelajaran bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab itu memiliki 4 maharah atau keterampilan. Yang pertama ada keterampilan istima' atau mendengar. Yang kedua, keterampilan berbicara atau kalam. Yang ketiga, maharah qiraah atau keterampilan membaca. Dan yang terakhir adalah maharatul kitabah, yaitu keterampilan menulis. Kemudian, keterampilan membaca itu salah satu keterampilan yang penting dalam pembelajaran bahasa Arab. Karena membaca itu adalah kegiatan menyambungkan antara simbol-simbol tertulis kepada simbol-simbol yang diucapkan. Kemudian simbol-simbol tersebut dipahami dan diterjemahkan yang sesuai dengan maknanya. Sehingga dengan membaca maka siswa akan bisa mengucapkan apa yang tertulis dari teks Arabi. Selanjutnya, sekolah An-Nur. Sekolah MTS An-Nur Tabalong merupakan salah satu sekolah yang lama di Desa Paliat, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong. Kemudian setelah melakukan wawancara dengan guru bahasa Arab di sekolah tersebut, maka peneliti mendapatkan permasalahan bahwasanya kemampuan sebagian siswa dalam membaca itu masih sulit. Dibuktikan dengan nilai siswa bahwasanya hanya ada 6 orang dari 20 siswa yang ada di kelas 8 itu yang nilainya sempurna ketika membaca teks bahasa Arab. Adapun sebab kurangnya kemampuan mereka dalam membaca itu yaitu mereka masih belum tepat ketika membaca teks Arabi, teks bahasa Arab. Baik itu kurang tepat dalam makharijul huruf ataupun dalam pengucapannya. Kemudian mereka kurang berminat ketika membaca karena guru hanya memerintahkan beberapa siswa saja untuk membaca teks ketika pembelajaran. Nah, hal ini merupakan sebab daripada kurangnya minat mereka dalam belajar. Dari permasalahan tersebut, maka peneliti mengajukan satu strategi, yaitu strategi al-qiraah al-muwajjahah atau reading guide yang dianggap mampu untuk meningkatkan kemampuan membaca dan pemahaman siswa bagi siswa MTS An-Nur Tabalong. Dan peneliti berharap dengan strategi ini mampu untuk meningkatkan kemampuan membaca bagi siswa. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana
penerapan strategi reading guide untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa pada pembelajaran maharah qiraah di MTS An-Nur Tabalong. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan strategi membaca, strategi Al-Qiraah Al-Muwajjahah atau Reading Guide untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa pada pembelajaran maharah qiraah di MTS An-Nur Tabalong. Selanjutnya ad-dirasat as-sabiqah atau penelitian sebelumnya. Yang pertama, tesis yang ditulis oleh Desriwi Adimila yang berjudul Ta'siru Tariqatul Qiraah Al-Muwajjahah fi Isti'abil Mufradat wa Tarqiyati Maharatul Qiraah lada tullab fil Madrasatil Mutawassitatil Islamiyah Al-Hidayah Batu, yang mana tesis ini ditulis pada tahun 2023. Beliau menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen. Nah, pada tesis tersebut menunjukkan bahwasanya penggunaan strategi reading guide ini mampu untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa, yaitu dibuktikan dengan nilai uji T, yang mana nilai seek to toiletnya adalah 0,001, lebih kecil daripada 0,05, dan menunjukkan bahwasanya HA-nya diterima dan H0-nya itu ditolak. Selanjutnya dirasat sabiqat yang kedua adalah jurnal yang ditulis oleh Rahma M. Nasir yang berjudul Efektivitas Metode Reading Guide terhadap Keterampilan Membaca Bahasa Arab Siswa Kelas 10 Ilmu Keagamaan 1 MAN 2 Kota Palu. Nah, ini terbit tahun 2022. Beliau menggunakan jenis penelitian PTK, kemudian dibuktikan penggunaan metode ini mampu untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa. Dibuktikan dari nilai yang pertama itu pada rata-rata nilai siswa ketika sebelum digunakannya metode tersebut, maka nilai siswa itu rata-rata nilai siswa itu 55,86, yaitu 27,59% siswa itu berhasil. Kemudian ketika masuk siklus pertama, maka rata-rata nilai siswa itu meningkat menjadi 65,34, bermakna 37,93% siswa itu mampu membaca teks bahasa Arab. Akan tetapi nilai itu masih belum mencapai KKM, yaitu harus mencapai 70%. Nah, maka dilakukanlah siklus yang kedua, yaitu pada siklus kedua rata-rata nilai siswa itu menjadi 81,72, menunjukkan bahwasanya 89,66%. Nah, jadi itu tuh lebih tinggi daripada KKM, sehingga penerapan metode reading guide ini mampu untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa. Selanjutnya, manhajiyatul bahas. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian PTK, kemudian pendekatannya pendekatan kuantitatif. Populasi dan sampelnya adalah semua siswa MTS An-Nur Tabalong yang jumlah mereka, semua siswa kelas 8 yang jumlah mereka itu 20 orang. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah dengan wawancara, observasi, dan juga tes membaca. Adapun teknik analisis datanya adalah dengan analisis deskriptif. Penelitian PTK atau penelitian tindakan kelas itu menggunakan siklus, yang mana di setiap siklus itu terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama adalah tahapan planning atau perencanaan, yang kedua acting atau implementasi, yang ketiga observing atau observasi, dan yang keempat adalah reflecting atau refleksi. Nah, di sini dijelaskan bahwa bagaimana tahapan dari
penelitian tindakan kelas itu, yaitu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Kemudian pada refleksi ditemukan kekurangan, maka dilakukan perencanaan lagi pada siklus kedua. Dilakukan perencanaan, dilakukan pelaksanaan, pengamatan, dan juga refleksi, dan seterusnya. Adapun hasil penelitian kali ini adalah ketika prasiklus sebelum penerapan strategi reading guide, maka peneliti menemukan bahwasanya nilai 6 orang siswa itu nilai 6 orang siswa itu mereka sempurna dalam pembelajaran Maharah Qiraah ini. Akan tetapi 14 orang siswa masih kurang, sehingga itu hanya 30% dari siswa yang mampu membaca dan memahami teks secara benar, dan itu masih di bawah dari KKM. Kemudian hasil nilai siswa pada daur pertama, yaitu pada siklus pertama ini, maka peneliti menggunakan strategi reading guide pada pertemuannya, yaitu 1 kali pertemuan dalam waktu 2 kali 40 menit pada pembelajaran qiraah pada tema olahraga. Nah, setelah dilakukan penerapan strategi reading guide, maka ditunjukkan bahwasanya ada 11 orang siswa yang mampu pada pembelajaran qiraah ini, akan tetapi masih ada 9 orang yang belum mampu atau masih di bawah rata-rata nilai sempurna, sehingga masih perlu diperbaiki lagi pada penerapan strategi reading guide ini. Nah, lalu nanti untuk hasil daripada siklus kedua ini akan didapat ketika penerapan ini diperbaiki lagi pada siklus pertama tadi. Syukran ala ihtimamikum. Mungkin itu saja dari saya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.